Ini saya baru pertama ikut webinar dengan Pak Mario, Pak Syahril, Tirmizi. Terima kasih banyak Bapak. Mana selama ini Anda? Pak Ruli, bukan main, ini belajar menyikapi rezeki dari Tuhan agar bisa menyejahterakan banyak orang, terutama kakaknya. Iya, betul sekali. Amin, Pak, amin, amin. Amin. Oke, oh iya juga ada pengumuman baru kan, yang sedang beta testing Mario Teguh mentoring. Mentoring group ini nanti Facebook group tertutup. Sekarang masih dibuka pendaftarannya supaya rekan-rekan masuk dulu. Baru nanti kita pilih, pilah, dan mulai bahasannya. Salah satu topik yang menurut teman-teman yang sudah masuk di grup yang keren itu adalah yang penselebritian diri. Jadi kalau Anda dari rekan-rekan ingin membangun celebrity status dan level. Jadi orang itu harus dengan sengaja menstrategikan status dan kelasnya sebagai selebriti. Selebriti itu bukan yang nyanyi suaranya enak, bukan yang itu. Selebriti itu yang kehadirannya dirayakan. Celebrate kan perayaan. Jadi kalau kehadiran Anda dirayakan, you are a celebrity. Kehadiran Anda dirindukan. Gitu. Kebersamaan dengan Anda dirindukan. Itu semua nanti di personal brandingnya kita bicarakan di grup. Juga mengubah nama pribadi menjadi brand business. Lalu mendesain bisnis kita sendiri dan semuanya. Ada 12 topik utama yang kita bahas. So, Anda buka Facebook Mario Teguh. Di sana ada link ke Mario Teguh mentoring. Kita upayakan besok itu sudah mulai. Senin kita sudah mulai dengan live streaming pertama. Lalu ini kabar tidak begitu enak tetapi perlu karena kita MTSC sudah melayani rekan-rekan di mentoring group. Jadi forum rebuan akan kami istirahatkan. Jadi rebuan minggu depan itu rebuan terakhir. Selebihnya webinar akan dilaksanakan hari Sabtu dan beberapa kali per minggu. Sistem live streamingnya Facebook akan didesain seperti live streaming webinar. Itu kabar yang bisa kami laporkan untuk sahabat-sahabat saya peserta webinar. Itu Pak Rapat. Jadi harus mendaftar menjadi anggota grup khusus itu ya Pak Mario? Ya. Malam ini sudah pending berapa ini? 142 request. Di dalam sudah ada 121. Kita coba mungkin beberapa ratus kita tutup untuk memulai karena ini beta. Jadi kami akan mengupayakan bahkan anggota grup ini kalau menginginkan nanti bisa ada sertifikasinya untuk soft skill dalam bisnis, apakah itu service selling, negotiation, personal influencing, public influencing, untuk yang namanya umum disampaikan oleh orang itu public presentation skills ya. Public speaking itu bukan hanya public speaking, macam-macam. Nah itu nanti kita bicarakan lebih detail di grup kita. So Anda buka Facebook dulu, di situ sudah ada posting tentang itu. Daftarkan, mudah-mudahan malam ini kita bisa approve yang pending-pending ini. Terima kasih banyak Pak Yoyo, Pak Rahmat dan Pak Aziz. Silakan kita mulai programnya ya. Ya. Boleh saya mulai Pak Mario? Silakan. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Selamat malam sahabat-sahabat kami yang baik hatinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahman Faisal, Traffic Director Anda. Berbahagia sekali dapat menyapa Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada di webinar malam ini yang kali ini bertema memulai sebelum siap. Pak Mario dan kita akan membahas tema yang super ini selama 90 menit ke depan bersama moderator kita yang tidak asing lagi, Pak Yoyo Cahyadi dan Pak Aziz Manaf. Para moderator kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang Anda tuliskan di menu Q&A dan yang diutamakan adalah yang relevan dengan tema kali ini. Tanpa berlama-lama, saya serahkan acara ini kepada moderator satu kita. Silakan Pak Yoyo yang baik hatinya. Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya. Super sekali tema kita pada malam hari ini, memulai sebelum siap. Para sahabat super dimanapun Anda berada, mari kita puaskan rasa penasaran Anda dengan kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih
Pak Yoyo, Pak Rahmat, Pak Aziz, dan semua sahabat saya yang baik hatinya. Ada satu yang naksir batin saya, boleh Anda ambil. Ibu Vera bilang, Pak Mario saya naksir batiknya. Persis seperti iklan yang saya benci di TV itu. Anda suka rambut saya? Gitu kan. Ya, tapi terima kasih Ibu Vera. Ibu Lina yang pilihkan. Saya tidak punya selera yang baik. Ibu Lina seleranya baik sekali. Pak Rahmat, Pak Aziz, Pak Yoyo tahu. Iya kan ya? Betul Pak. Betul. Itu sebabnya karena selera yang baik dia pilih suami saya. So topiknya adalah memulai sebelum siap. Ini agak bertentangan dengan ajaran umum bersiap-siaplah, gitu kan? Setelah siap laksanakan. Nah, nanti saya tidak menjelaskan dulu, tapi saya menunggu pertanyaan dari Pak Yoyo dan Pak Rahmat karena mereka pandai sekali memancing bahasan yang baik dari saya. Gitu Pak. Super sekali Pak Mario. Saya buka dengan pertanyaan. Ini memang tidak biasanya Pak, tema ini. Saya biasanya kan diberitahu kalau mau mulai ya siap-siap dulu. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa tidak beresiko Pak kalau memulai sebelum siap? Mohon kami dicerahkan Pak Mario. Oke. Jadi siap, terus mulai. Oke. Harapannya apa? Sukses. Oke, nah ini satu lagi. Bukan tidak siap loh ya. Belum siap. Mulai. Lalu apa? Sukses. Yang beda apanya sekarang? Kalau ini terjadi, yang beda apanya? Siap. Belum siap. Persiapannya, dia sudah siap memulai dan sukses. Waktunya Pak. Jadi pelan-pelan. Belum siap mulai sukses. Durasinya Pak, udah duluan dia. Kalau yang di atas itu lebih cepat. Hebat mana? Hebat mana orangnya? Yang belum siap Pak. Yang siap. Jadi webinar ini bukan mengajak untuk melaksanakan tanpa persiapan. Webinar ini mengajak menjadi pribadi yang mampu memulai walaupun belum sepenuhnya siap seperti orang ini. Berarti ini tentang kita menjadi pribadi yang belum siap pun kalau memulai tetap sama suksesnya. Nah, karena banyak sekali orang ketinggalan, terlambat, salah keputusan karena persiapannya terlalu lama dari yang diperlukan. Ini pelajaran dari organisasi waktu saya masih muda sekali, kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Nah, waktu itu saya umur 27 tahun. Okay? Sebuah program di bank kami, bank internasional multinasional, mau di-launch. Terus saya analisa persiapannya. Kan saya sejak muda itu bukan anak buah yang mudah bagi atasan saya. Saya itu penyiksa atasan karena selalu protes, selalu tanya, selalu merasionalkan gitu. Saya angkat tangan dalam rapat waktu mau launch itu. Kita ini baru paling 10% siap. Terus enggak, atau atasan saya. Kita lebih dari itu. Berapa? Bilang. Kita sudah 20% siap. Itu kan kesulitan. Anak muda protes gitu, kita belum siap, baru ini formulir belum jadi, kita sudah mau launch. Dia bilang 20%. Ini di situ saya tidak lupa. Tidak akan lupa seumur hidup. Karena waktu saya tanya, so where is the 80%? So yang 80% mana? Dia bilang apa? 80%-nya itu ada pada kalian. You are the 80%. Seperti kalau saya tampil di webinar ini, terima kasih kepada Tuhan bahwa saya sudah tidak harus siap-siap. Karena persiapan yang terbaik adalah kehidupan yang sibuk. Diulangi dengan dramatis ya. Persiapan yang terbaik adalah kehidupan yang sibuk.
Yang harus siap-siap, yang harus siap-siap sebelum mulai itu yang hidupnya tidak sibuk. Bangun pagi tidak menyegarkan pengetahuan hari itu, tidak mendoakan sesama, tidak mengaminkan doanya orang lain, tidak say I love you, mensyukuri yang di rumah. Tadi sore gitu bercanda, Marco, Audrey, kucing 4 itu kecil-kecil lari-lari. Saya sama Ibu Lina, saya bilang happiness is here. Kebahagiaan itu di sini ya, di berempat ini sama 4 kucing itu. Coba. Berarti kalau begitu persiapan terbaik bagi apapun adalah kehidupan yang sibuk. Karena seperti yang saya sampaikan minggu lalu, a busy mind is a beautiful mind. Pikiran yang sibuk itu pikiran yang indah, yang cantik. Terus orang bilang gini, kenapa? Apa nggak capek, Pak? Pikiran itu seperti otot, kalau tidak dipakai melemah. Setelah dipakai tidak terasa bebannya. Kebiasaan berpikir itu menjadi sesuatu yang alamiah. Karena seperti bernapas, kita tidak pernah merasa letih, demikian juga seharusnya berpikir. Itu Pak Yoyo. Super sekali Pak Mario. Persiapan terbaik adalah kehidupan yang sibuk. Betul. Super sekali. Ini semakin menarik. Silakan Pak Azid. Ya, terima kasih Pak Yoyo yang baik hatinya. Mohon izin Pak Mario. Yes. Kalau sebelum mulai, maksudnya memulai sebelum siap dengan belum siap, itu akhirnya sukses-sukses juga Pak Mario. Apa saja keunggulan memulai sebelum siap dibanding setelah siap? Mohon Pak Mario memberikan pencerahan. Oke. Siapa yang sekarang ini sedang, ini sahabat-sahabat saya di ruang webinar ini, komennya ini, oh my God, sudah 94 komen ya. Nah, siapa di sini yang sedang menunggu siap? Mau wirausaha sedang menunggu siap? Mau buka toko sendiri sedang menunggu siap? Mau jualan produk sendiri sedang menunggu siap? Mau membisniskan masakan rumahnya sedang menunggu siap? Ya. Ya, Pak. Kalau gitu kita itu mungkin terlalu lama menunggu, belum memulai. Nah, ingat cara terbaik untuk mulai adalah Pak Azid? Mulai Pak Mario. Cara terbaik untuk mulai adalah mulai. Berarti mulai. Terus kan ada yang kurang. Nah, kurangnya dalam pelaksanaan itu, apakah diketahui waktu menunggu? Tidak, Pak Mario. Tidak. Dan ini jaminan dari Tuhan adalah apabila orang tidak tahu. Tidak tahu. Tapi memulai, dia akan dibuat tahu saat melaksanakan itu. Waktu mau berbisnis parfum, Pak Azid tahu soal parfum? Tidak, Pak Mario. Tidak tahu, Pak. Waktu memulai parfum baru pelajaran itu datang. Pengertian itu datang. Oh ternyata. Itu toh. Semua orang menemukan pelajaran itu saat melakukan. Saat menunggu, lebih banyak keraguan yang datang dan meresap. Karena perhitungan kita lebih mudah menghitung ancaman daripada menghitung kemungkinan baik. Kita kalau malam kan mengira-ngira nanti kalau ya betul impiannya nanti lebih kaya. Tapi dalam kehidupan ini kan tidak semudah itu. Semua, ini kalimat sederhananya adalah semua yang ingin kita capai dengan mudah mengharuskan kita melalui kesulitan. Yang ingin kita nikmati dengan mudah mengharuskan kita mengatasi kesulitan. Jadi itu Jerbasuki Mawopeo. Kebaikan itu ada biayanya. Dan biaya di dalam kehidupan itu bukan uang yang utama. Betul, uang dibutuhkan. Tetapi banyak sekali orang yang tadinya tidak punya uang dan bahkan miskin menjadi kaya raya karena biaya untuk sukses dalam kehidupan ini, mata uangnya adalah kesungguhan. Yang sungguh-sungguh yang dapat. Itu.
Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Semua yang ingin kita capai dengan mudah mengharuskan kita mengatasi kesulitan. Terima kasih atas pencerahan Pak Mario. Terima kasih banyak Pak Yoyo. Sebelum Pak Yoyo teruskan, lihat ini kata-katanya. Pak Oktaviana Timo. Ini Oktaviana Timo laki-laki atau mungkin laki-laki Pak Okta. Pak Oktaviana Timo mengatakan begini. Saya sedang menunggu siap bisnis kecil-kecilan. Kecil-kecilan aja nunggunya lama. Apalagi kalau besar. Coba. Terus pelajarannya mana? Kalau masih menunggu. Dan satu lagi, jangan pernah sebut bisnis kecil-kecilan. Karena itu memberitahu mental kita yang kita kerjakan kecil. Kita memang memulainya kecil tapi bersiap-siap membesarkannya. Oh, ini bisnis sampingan, bukan, ini bisnis kedua yang akan saya besarkan menjadi bisnis utama saya. Super sekali Pak Mario. Saya jadi terpikir kalau kita menunda sampai persiapannya matang, itu sebenarnya kerugiannya apa Pak Mario? Menunda sampai semuanya matang, itu kan peluang suksesnya besar kan Pak Mario kalau kita menunda semuanya siap matang, menunda gitu Pak. Menunda semuanya hingga semuanya matang. Di sini aja udah kelihatan ada ruginya. Karena ada orang yang mau telurnya setengah matang. Super sekali. Dan waktu semuanya matang itu, hidup ini tidak rata, Pak Yoyo. Ada yang nilainya itu rendah, tinggi. Ini nih. Ada yang bisa diabaikan selama yang lain belum ada. Nah, kalau semua ini diperlakukan sama pentingnya, nih di sini derajatnya nih, bagaimana pusingnya yang nggak penting juga disiapkan sampai matang. Padahal apa? Just focus on this, focus on this. Bisnis itu teknologinya, metodenya, pelanggannya udah jelas ya. Yang bantu kita nanti siapa ini? Ya udah, jalan dulu. And you learn in the process. Karena sukses itu juga ada istilah time to market. Ini bukan waktu untuk penjualan. Time dari ide sampai ke marketing, yang paling pendek itu yang sukses. Jadi kalau gitu, being first. Dengarkan kalimat ini ya. Being first is a lot better than being better. Menjadi yang pertama jauh lebih baik daripada yang lebih baik. Karena being first ini kan position. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, upayakan lebih dulu daripada lebih baik. Karena kalau betul-betul baik pasti lebih dulu. Masuk akal, Pak? Sangat. Jangan fokus kepada lebih baik, be the first. Orang itu mengenali yang pertama. Petinju, apakah petinju itu pertama? Setiap petinju pertama? Tidak. Tidak. Tapi Muhammad Ali pertama. Mike Tyson pertama. Jadi pertama itu maksudnya the only one yang seperti dia. Broke the dog. Bruce Lee satu-satunya. Kalau orang itu satu-satunya, dia menjadi yang pertama. Karena yang lainnya di belakangnya. Program motivator besar di Indonesia. Siapa waktu itu yang memulai? Pak MT, Pak. Itu teman kita. Coba. Saya tidak menunggu siap, Pak Yoyo. Saya lakukan langsung. Tahu nggak, hari pertama saya tampil di TV. Di sini tim Super Crew dan lain-lain menonton. Di sini, di TV ini. Di sini ada tulisan
my God, rasanya ya, Mario Teguh Golden Way. Saya itu di situ bilang apa? Tuhanku, itu namaku di situ. Itu rasanya. Ini kan yang nonton jutaan. Gitu. Oh my God, gitu. Nah, pertama kali itu program motivasi, motivator yang seperti formatnya Golden Ways. Berarti kalau saya menunggu terlalu lama, laksanakan. Kenapa? Di dalam pelaksanaan itu ingat kan kalau kita gagal, ya saya sampaikan di sini. Kalau kita gagal, ini merah kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Rencana kita. Kalau gagal, kita gelisah, gundah. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Manusiawi. Kenapa? Karena gagal. Gagal. Ya. Padahal kalau rencana kita gagal, itu yang meneruskan kan rencananya Tuhan. Ayo. Kalau sesuatu terjadi bukan yang kita rencanakan, itu siapa yang merencanakan? Tuhan, Pak. Dan kehidupan ini milik Tuhan. Proses yang terjadi yang tidak kita rencanakan. Seperti misalnya hujan. Kalau hari ini hujan, itu kita ya enggak yang menyebabkan hujan kan bukan kita toh. Pastinya bukan, Pak. Terakhir saya cek bukan kita. Iya. Ya. Berarti itu Tuhan kan. Nah sekarang kalau rencana kita gagal nih, berarti yang berjalan itu rencana Tuhan. Kok marah? Apakah rencana kita lebih baik dari rencana Tuhan? Bersyukur. Nah itu kenapa bersyukur itu dimuliakan sekali oleh Tuhan. Karena sulit. Karena orang lain marah kalau gagal. Kalau kita kan, aduh gak enak ya Tuhan ya. Iman tuh berat ya. Karena ini gagal loh, aku disuruh bersyukur. Kenapa? Karena yang melanjutkan kan Tuhan. Itu Pak Azid. Super sekali. Nah, Pak Mario, Yes. bagaimana jika kita mempunyai banyak rencana yang sama-sama belum siap, Pak Mario? Bagaimana cara memilih rencana yang didahulukan untuk dimulai? Mohon pencerahannya, Pak. Yang harus diperbaiki orangnya Pak Azid, karena banyak sekali rencananya belum siap. Itu dia tuh apa saja selama ini. Iya, banyak berpikir gitu, Pak Mario. Coba ya, tadi kan saya tuliskan, ada rencana siap, dilaksanakan sukses. Belum siap, dilaksanakan sukses. Berarti yang beda bukan rencananya, orangnya, pelaksananya. Eksekutornya ya. Iya. Nah, jadi kalau begitu orang yang hidupnya banyak rencana, berarti betul-betul kurang melaksanakan. Padahal kehidupan ini saya diingatkan oleh Pak Rahmat. Pak Rahmat ingat sekali itu, bahwa sukses itu berada di alam tindakan. Super. Siapa yang bilang itu? Mario Pak yang bilang. Banyak orang hidupnya sekarang di alam rencana. Sukses itu berada di alam tindakan, maka bertindaklah. Orang-orang pendidikannya tinggi yang tidak bertindak akan dikalahkan oleh orang tidak pendidikan yang bertindak. Karena pelajaran yang paling penting dalam hidup itu ada di dalam tindakan. Kuliah 8 tahun itu banyak belajar yang tidak diperlukan dalam hidup. Betul itu Pak Rahmat, Pak Yoyo, Pak Azid. Sangat betul Pak. Betul ya. Banyak sekali yang kita pelajari yang tidak kita butuhkan dalam hidup. Nah, kebutuhan untuk berbisnis, pengetahuannya itu dibutuhkan pada saat itu. Terus saya tidak menyepelekan sekolah karena pendidikan itu membangun kemampuan melogikakan. Orang pandai kan logikanya tepat. Nah, itu dilatihnya di pendidikan. Tidak perlu terlalu lama. Karena bersekolah yang terlalu lama, setelah 1 gelar diteruskan lagi 1 gelar, diteruskan lagi 1 gelar, itu kan targetnya adalah sampai kartu namanya tidak cukup tempat untuk gelar-gelarnya. Saya dulu bercanda di depan orang-orang pintar yang gelarnya banyak, itu saya bilang, itu orang yang gelarnya banyak tidak begitu pandai, karena teman-temannya sudah berhenti dan bekerja, dia masih sekolah, terus kan berarti kurang. Nah, tidak ada yang ketawa mereka semua. Saya tahu mereka kesel banget gitu.
Tapi kan saya waktu itu pembicara yang diundang, jadi mereka menahan diri. Gitu. Nah. Jadi Pak Azid, kalau orang terlalu banyak rencana, bukan bertanya, tapi dia menasihati dirinya untuk menjadi pelaksana. Karena kita itu, ini ada istilah keren lagi, tapi ini bukan istilah saya. Kita itu istilahnya bundles gitu. Bundles itu berarti bungkusan bundel-bundel gitu. Kita itu, ayo, cocok nggak ini sama pribadi kita? Bundles of beginning ditambah S. Kita itu bungkusan awalan. Berapa banyak awalan dalam hidup Anda? Anda awali nggak diselesaikan, diawali nggak selesai, direncanakan nggak selesai. Itu bukan hanya semua, itu saya juga. Tetapi lihat, hidup saya baik bukan karena bandel-bandel ini. Ya, bandel sini bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya orangnya memang bandel. Nah, coba, tapi kehidupan saya membaik bukan karena bandel sini, tapi karena satu bandel aja yang keluar, jebret. Tuh, Mike Tyson itu, mungkin dia gagal belajar balet, merendang, ya, masak, menjahit. Menjahit, dia mungkin gagal. Tetapi sukses dalam satu bidang saja, tinju. Gitu. Ada yang bertanya ke saya itu, Pak Mario kan gagal banyak dalam hidup. Iya, tapi sukses saja, gitu. Salah satu hal, it's more than enough. Itu sebabnya jangan terlalu banyak keinginan. Fokus pada satu keinginan yang suksesnya mengobati semua keinginan lain yang Anda abaikan dalam proses mencapai sukses itu. Keinginan satu itu. Nah, bisa nggak kita malam ini mulai memikirkan itu? Fokus pada satu keinginan yang pencapaiannya mengobati kerugian kita karena tidak mencapai keinginan yang lain karena kita berfokus di situ. Super sekali. Terima kasih pencerahan Pak Mario yang baik hatinya. Terima kasih. Pak Mario, apakah ada faktor keberuntungan Pak Mario dalam memulai sebelum siap itu, Pak? Ini ada yang tanya soal Apple ya. Iya. Iya. Oh, bagaimana pendapat Anda tentang Apple Computer yang strateginya justru menunggu teknologi yang sudah lahir dulu dan menjadi penyempurnanya dan jadi the best dalam execution? Sebetulnya mohon maaf tidak seperti itu. Yeah. Karena pemenang sebetulnya itu Windows. Nah, Windows belajar dari mana? Dari Apple. Nah, Apple itu kan niche marketnya. Ke anak-anak muda. Orang-orang tua paling kesel karena nggak ada tombol back-nya, nggak ada itu. Iya, Pak. Satu tombol untuk mulai dari masa rawon sampai mati itu satu tombol itu. Itu orang tua, anak-anak saya mentertawakan saya. Ya memang jadi umurnya untuk Windows. Ya, sedang tunggu kamu nanti kalau tua gitu. Nah. Ya, tetapi begini. Repotnya kalau kita mengambil suksesnya orang besar gitu ya, yang karena keberuntungan yang tadi dikatakan oleh Pak Yoyo, itu yang ditiru adalah metodenya atau keberuntungannya Pak Yoyo? Metodenya. Metodenya, iya metodenya. Metode, teknologi. Kita jawab nih Pak Shanuka Erdita ya, teknologi sama satu lagi tadi apa? Keberuntungan. Sorry. Keberuntungan. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bill Gates beruntung? Bill Gates beruntung. Beruntung Pak, punya ya timingnya pas. Microsoft. Ya, timing itu apakah itu keberuntungan? Oh iya, Pak. Oh iya, betul. Ada nggak orang lebih pandai dari Bill Gates? Banyak, Pak. Banyak. Harusnya ada, Pak. Oh banyak. Sekarang keberuntungan ini kata intinya apa?
Untung. Apakah orang yang untung itu rezekinya baik? Iya. Biasanya begitu. Betul. Pemberi rezeki siapa? Tuhan. Jadi kalau gitu siapa yang memberuntungkan? Tuhan. Nah, berarti kalau gitu segala sesuatu itu keberuntungan. Orang sekolahnya baik itu supaya beruntung. Orang santun, sopan supaya beruntung. Meluaskan pergaulan beruntung. Memfasihkan bahasa yang santun supaya beruntung. Nah, jadi kalau begitu segera. Ini saya gambar di sini lagi ya. Ini gambaran dari logika dari sukses. Orang yang segera meninggalkan keadaannya itu sukses. Lebih mudah, lebih cepat sukses daripada yang berlama membundeli. Bandel dalam bahasa Inggris ya. Bandel. Kalau orang Jawa bilang apa? Membundeli. Berapa banyak orang perjalanannya melingkar-lingkar dalam hidup ini. Jadi keberuntungan itu justru karena berani melakukan sesuatu yang tidak lazim dan di situ dihadiahi dengan opportunity yang tidak ditemui oleh orang yang belum berangkat. Tersesat itu bagi orang yang menyesali dia sampai di mana. Tapi tersesat itu adalah cara menemukan tempat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Iya. Gitu? Kenapa kamu kok happy walaupun tersesat? Saya belum pernah ke sini. Temannya kan sebel setengah mati karena dia yang nyetir. Nah, jadi kesimpulannya Pak Yoyo, keberuntungan itu kalau gitu supaya selesai diskusinya. Keberuntungan ayo jawab, apakah itu sebab atau akibat? Ini tuntas jawabannya. Ayo. Akibat. Ayo, jawabnya akibat ya. Iya Pak Yoyo. Ya. Iya. Pak Azid padahal sebetulnya sebab. Walaupun setelah dipikir-pikir apa Pak Rahmat? Sepertinya akibat, Pak. Itu loh teknik bertanya. Itu teknik bertanya. Karena orang yang solid gitu, kalau diganggu dengan seperti itu, jawabannya sama. Gitu. Pernah nggak ada orang menghitung? 6 kali 8, berapa? Terus dia bilang 48. Masa? Hitung lagi. Mesti matanya muter-muter. Oke, nah, jadi kalau begitu keberuntungan karena keberuntungan terus kita sukses, begitu ya. Kalau ini sebab nih, kalau menurut Pak Yoyo sebab, maka keberuntungan itu menyebabkan sukses, bukan begitu Pak? Iya. Nah, apakah ada upaya sebelumnya yang menyebabkan keberuntungan? Ada. Penting mana? Keberuntungan sebagai sebab atau keberuntungan yang sebagai akibat? Sebagai akibat. Ya, ini sekarang caranya menjawab yang menghindari cara saya membuat orang ragu tadi itu, Pak. Caranya adalah keberuntungan itu akibat dari upaya sebelumnya yang menjadi sebab bagi keberhasilan berikutnya. Berarti dua-duanya Pak ya? Ya. Berarti hidup kita ini tumbuh dari dua sisi keberuntungan. Berarti kalau kita sudah beruntung, itu pasti di sebelum keberuntungan ada aktivitas, setelah keberuntungan ada aktivitas yang lebih baik lagi. Ya toh? Ya. Nah, sekarang saya gambar dengan tinta biru. Setelah aktivitas ini, yang terjadi kotak berikutnya apa?
upaya lagi, Pak. Keberuntungan lagi. Kan selalu ada kesibukan ini. Iya. Ada kesibukan untuk menghasilkan keberuntungan, no? Betul. Dan keberuntungan menghasilkan kesibukan, no? Iya. Betul. Menghasilkan keberuntungan lagi. Nah, keberuntungan menghasilkan apa? Kesibukan lagi. Oh, iya. Jadi hidup kita itu tumbuh di dua ujungnya keberuntungan. Sibuk sekali supaya beruntung, setelah beruntung lebih sibuk lagi membangun keberuntungan selanjutnya. Sekarang yang gajian. Gaji itu sebuah keberuntungan. Betul Pak Yoyo? Iya. Betul. Nah, berarti setelah gaji ada kesibukan, toh? Iya, melakukan sesuatu banyak hal ya, dan banyak hal. Kesibukan. Nah, kesibukannya itu membesarkan keberuntungan atau membesarkan belanja? Keberuntungan, Pak. Membesarkan keberuntungan berikutnya, Pak. Harusnya. Ya, tapi berapa banyak orang menggunakan gajinya untuk memperlemah ekonominya karena belanja. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Ini saya jadi mau membacakan pertanyaan dari sahabat kita Pak Oscar dari Yogyakarta, Pak. Ya. Beliau menanyakan, apakah memulai sebelum siap sama dengan nekat atau keberanian? Demikian Pak Mario pertanyaannya. Nekat atau keberanian? Nekat itu pakai D ya? Pakai D, Pak. Ya. Kalau gitu urutannya, kita urut ya. Yuk kita urut. Kita urut. Orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Pintar, Pak. Pandai. Pandai. Orang pandai dikalahkan oleh orang berpengalaman, Pak. Berani. Berani ya. Berani. Orang berani dikalahkan oleh orang cerdik. Beruntung. Nekat. Orang nekat dikalahkan oleh orang gila. Wah, the winner, Pak. Gila, Pak. Tertinggi, Pak. Loh, ini betul sekali. Orang bodoh dikalahkan oleh orang pandai. Itu betul. Nah, orang pandai dikalahkan oleh orang berani karena banyak orang pandai menunggu siap matang semua baru bertindak. Orang berani matang di mana dia hanya perlu saja. Orang berani itu tidak menunggu siap matang di tempat yang tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Bisa disubkontrakkan, bisa dititipkan, bisa disuruhkan, bisa ditunda, bisa dimintakan maaf. Dia itu, oh maaf sekali, saya belum siap tentang ini. Tapi untuk ini Pak, you will be very proud. Tuh, orang berani. Nah, orang berani dikalahkan oleh orang nekat. Kenapa kok orang nekat menang? Lebih berani Pak Mario. Lebih ngambil resiko, Pak. Ya, nyaris, Pak. Mau nyaris. Apa motivasinya? Motivasinya nekat apa? Do or die, Pak. Do or die. Motivasinya berani itu maju. Motivasinya nekat itu terpaksa. Tidak ada orang ingin sukses dengan damai nekat itu tidak ada. Oh besok aku mau meningkatkan penjualan 15%. Aku tak nekat besok. Tidak ada. Tidak ada. Nekat itu rumahnya banjir. Bisnisnya bangkrut. Ya kena longsor gitu kan. Terus yang lain-lain semua terjadi. You have to do something. Gitu. Jadi nekat itu tidak ada lagi pertimbangan kesehatan mental yang dipertimbangkan oleh semua orang yang di atas ini. Nah, gila. Kok bisa sukses? Iya, Pak. Dan masa orang gila bisa sukses? Gimana caranya, Pak Mario? Karena dia tidak gila. Dia itu demikian berani sampai 4 orang ini bilang gila. Ya, dia gila nih orang. Ada, sehat,
Dia tuh sehat, wajar. Dia lapar kalau nggak sarapan kok. Dia bukan gila, dia berani. Yang keberaniannya melampaui orang-orang ini sampai dia bilang gila tuh orang. Yuk, sekarang saya tanya gini. Apakah orang harus betul-betul gila untuk disebut gila? Enggak. Tidak, Pak. Tidak harus, Pak. Tidak harus. Gila lu, itu makanan gua, lu makan. Itu sudah gila. Jadi orang itu tidak harus gila untuk disebut gila. Satu lagi, katanya rasa takut tampil di depan publik, bicara di depan publik, banyak orang gitu. Itu katanya rasa takutnya sebanding dengan kematian. Public speaking itu rasa takutnya sebanding dengan kematian. Coba orang-orang kalau ada tamu kumpul gitu loh, Pak Rektor tidak bisa bicara. Coba Anda yang mewakili. Dia mati bilang gua. mati. Mati. Tidak harus mati benar untuk dia bilang mati ya. Nah, jadi kalau begitu ini semua adalah degrees of courage. Ini tingkat keberanian. Orang bodoh itu bisa berpendidikan tinggi, tapi tidak bertindak karena beku oleh pengetahuan yang tidak perlu. Pendidikannya terlalu tinggi, kesempatannya diabaikan. Dukungan dari pemodal, dari yang punya teknologi, yang punya pasar, diabaikan. Nah, itu bodoh. Bukan karena dia tidak berpendidikan, karena tidak berani. Nah, yang pandai menggunakan keberaniannya dengan tepat. Yang berani sudah kurang berpikir, kurang ragu, karena dia lebih tertarik kepada perkembangan daripada keselamatan yang penuh keraguan. Itu Pak Yoyo. Super sekali Pak Mario. Terima kasih atas pencerahannya. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Mohon izin Pak Yoyo, saya menyampaikan satu pertanyaan. Ya. Pak Mario, lalu apakah kebiasaan memulai sebelum siap ini adalah bagian dari menembus satu ketidakpastian Pak Mario? Mohon pencerahannya Pak Mario. Betul sekali. Orang-orang yang sukses di dalam menembusi ketidakpastian selalu orang yang pasti tentang dirinya sendiri. Perhatikan ya. Lalu langkah-langkah apa? Ya karena dia pasti dengan dirinya sendiri. Berarti apa? Dia bukan peragu. Nih, Ibu Louis dia, gila perlu siap atau harus dimulai secepatnya juga. Karena dia nggak siap-siap itu disebut gila, Bu Louis. Bang Zek ini, karena terpengaruh dengan kata-kata gila. Gila itu nggak banyak mikir maksudnya. Ketularan toh? Nah sekarang. Terus Pak Bayu Purnomo, gila sama dengan tidak mempertimbangkan baik dan buruk, pasrah kepada Allah. Sulit dibantah kalau sudah pakai nama Tuhan. Pak Stephen Wibisono ketawa. Terus Ibu Rahayu bilang good Pak Mario. Eko Yulianto, Pak Eko bilang gila itu masih ada perhitungan nggak? Kira-kira pernah lihat nggak orang gila bawa kalkulator? Ibu Nera Kurnia, Pak Mario lucu juga ya. Ya alhamdulillah, kalau tidak saya stres sekali Bu. Setiap orang yang saya temui tanya masalah ke saya. Iya Pak. Iya dong, coba. Kalau ketemu santun gitu sama sore Pak Mario, terus dia datang melipir-melipir, terus jarinya begini di meja gitu. Pak Mario, itu mesti tanya. Nah, sudah pernah dengar ada yang bertanya Pak Mario, apakah nasihat Pak Mario bergaransi? Iya Pak. Apa ada garansinya Pak? Ini termasuk yang mana ini ya?
Dengarkan ini. Nasihat saya bergaransi 100%. Oh, betul. Nasihat saya tentang kebahagiaan terutama bergaransi 100%. Kalau setelah saya nasihati, Anda tidak berbahagia, saya kembalikan semua kesedihan Anda. Tidak saya Ya Pak. Dikembalikan Pak ya. Daripada gitu, mendingan saya nggak klaim Pak. Nah itu termasuk yang mana gitu loh kan? Nah, itu logika-logika seperti itu yang menyelamatkan kita dari kepelikan yang tidak perlu. Praktis saja gitu kan. Nih, ketawa sendiri. Ini Ibu Vera sering ketawa sendiri karena saya selalu tersesat baik pas bawa mobil, bawa sepeda atau jalan kaki. Nanti dulu. Mobil, naik sepeda, jalan kaki tersesat. Suami terheran-heran padahal jaraknya dekat. Ya, itu mungkin tidak ada di kriteria ini, Bu. Kurang GPS, Pak. Harusnya Ibu pasang GPS. Oke, so terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget. Komennya terima kasih banyak Pak Waudesri, Ibu Waudesri Wahyudi. Terima kasih Pak Syahril, Pak Bayu Purnomo dan semua, Ibu Lilis Suteja, Ibu Nur Hina Akifah. Ini Rabuan lalu ikut ya. Ya. Ibu Nono, Nunung, Rohma, Pak Oscar yang tadi bertanya. Super, Pak Hussein. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Ya. Lalu Pak Mario, mengapa kecenderungan kita untuk menyiapkan sesuatu dengan sempurna atau sebaik mungkin itu malah justru memperlambat kita untuk memulai, Pak Mario? Oke. Saya gunakan kalimat ini ya. Untuk setiap 60 detik yang Anda gunakan untuk marah, ada 1 menit yang hilang, untuk berbahagia. Betul ini Pak Azid, Pak Yoyo. Ya, setuju Pak Mario. 60 detik dan 1 menit, Pak. Untuk setiap 60 detik yang Anda gunakan untuk marah, ada 1 menit yang hilang untuk berbahagia. Kenapa? Karena yang 60 detik dengan 1 menit sama, Pak. Karena dipakai untuk marah. Kenapa? Kenapa untuk setiap 60 detik yang Anda gunakan untuk marah, ada 1 menit yang hilang untuk berbahagia? Mengapa? Karena orang marah tidak berbahagia. Karena 60 detik itu 1 menit. Ya, 1 menit, Pak. Iya. Maksudnya, ya betul Pak. Saya melenceng dari pengertiannya sebetulnya. Ini padahal saya fokusnya adalah gunakan untuk marah dan berbahagia. Tidak ada 2 hal itu bisa menempati satu tempat pada saat yang sama. Jadi orang yang menunggu persiapannya sampai lengkap, tidak mungkin di dalam persiapan itu ada pelaksanaan. Ya. Seperti waktu digunakan untuk marah, tidak ada waktu untuk berbahagia. Nah, waktu untuk persiapan juga begitu, tidak ada waktu untuk pelaksanaan. Padahal kehidupan ini ada di alam tindakan. Ini kan waktu kita melaksanakan webinar nggak nunggu siap kita laksanakan setengah mati, ada yang sampai kita tidak tidur sampai jam 3 ya kalau nggak salah, masih tetap puasa-puasapan. Awal-awal Pak. Awal-awal gitu ya. Begitu. Pokoknya diharuskan. Lama-lama kita santai sekali sampai ini lama ya webinarnya. Dulu kita tersiksa sekali. Nah, karena kita MTS ini tipe yang begitu ada ide laksanakan. Salah, melet, minta maaf. Tapi kalau sukses banyak orang yang bersyukur. Gitu.
Super sekali. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Super sekali Pak Mario. Ya. Saya ingin membacakan pertanyaan dari sahabat kita. Ini ada pertanyaan yang menarik Pak. Dari Pak Anggara Aji Putra. Ya. Dia menanyakan, bagaimana kita tahu apa yang harus kita siapkan sementara kita belum tahu untuk memulai apa untuk menjadi sukses. Nah, jadi dia mau sukses tapi harus bagaimana? Mau sukses tapi tidak tahu mau apa. Gitu. Masih galau. Ya, nah. Di sini saya mau share kesaksian. Jadi saya ini bersaksi bahwa Tuhan itu lebih bahagia kalau kita itu ikhlas, gagal. Jadi di sini kita bisa gagal. Ikhlas saja. Yang Tuhan janjikan yang bersungguh-sungguh yang dapat. Ya. Betul. Sekali lagi ya. Betul toh Pak Azid? Betul sekali Pak Mario. Bersungguh-sungguh yang dapat. Apakah Tuhan mensyaratkan yang sukses yang dapat, yang cemerlang yang dapat, yang sukses, yang pandai yang sungguh-sungguh toh? Ya, Pak. Sungguh-sungguh itu maksudnya fail, melanjutkan, fail, melanjutkan, fail, melanjutkan, fail, melanjutkan, fail, melanjutkan. Kan gitu. Bayangkan itu Tuhan tersenyum. Indah sekali melihat orang yang meneruskan. Walaupun gagal. Sekarang saya tanya. Gagal itu apakah karena kita salah kita gagal? Belum tentu. Kadang-kadang kita perfectly correct tapi tetap gagal. Iya, Pak. Iya. Banjir, tanah longsor tiba-tiba gagal, Pak. Bisa saja. Iya. Baju sudah bagus macam-macam, sepatu listrik mati, Pak. Pelan-pelan ada mobil kenceng lewat di genangan air di depan kita, Pak. Wah, itu kan bisa nangis bahasa Taiwan kita. Gitu kan. Nah, terus Tuhan melihat apa? Ada ini, begitu cepet bahasa. Dia bilang apa? Tuhanku, aku tahu ini kotor, tapi keikhlasanku menjadikan pakaianku yang kotor ini pemandangan yang indah bagiku. Waduh, coba seperti apa? Itu Tuhan langsung perintahkan ke beberapa malaikat. Pergi ke beberapa bank, buka rekening yang besar untuk dia. Tuh, kenapa? Ikhlas gagal ya. Iya, karena dia itu ikhlas, Pak, gagal. Ikhlas gagal, ikhlas gagal. Ini pengalaman kehidupan saya. Saya itu gagal banyak sekali, tetapi saya ikhlas dan tidak pernah merasa rendah diri atau minder atau menjadi warga kelas paling rendah kalau gagal. Kenapa? I am in the process of success. Kegagalan itu kan di dalam proses menjadi sukses. Nah, kalau kita itu melihat bahwa Tuhan itu mensyaratkan kesungguhan, ya sudah diikhlasi saja. Nah, orang yang banyak mikir, galau karena tidak tahu mau apa, ini tidak tahu. Ya ikhlas nggak? Udah takut duluan nggak ikhlas, Pak? Tidak. Jadi kenapa sukses menjauhi orang-orang yang sulit memulai? Gitu. Karena belum ikut. Pak Zulkifli Ginting, siap, nggak siap, harus siap. Waktu terus berjalan. Itu malam ini, besok dia belum tentu melaksanakan. Besok webinar lagi, Pak. Di kafe kita, Pak. Di kafe kita. Ibu Francisca bilang, yes, learning by doing. Pak Andri Baskoro, saya jadi ingat kata-kata Pak Mario. Segeralah salah agar segera kita memperbaiki diri. Cepat salah, cepat betul. Belajar. Ya, terima kasih. Jadi Pak Mario, sebenarnya jenis pribadi seperti apa yang bisa mulai sebelum siap, Pak Mario? Apakah ikhlas saja tadi itu cukup atau sebenarnya bagaimana? Ini tidak berdiri sendiri, Pak. Ikhlas gagal.
Ikhlas gagal itu sebuah konsep yang indah sekali. Apa yang menjadikan orang ikhlas gagal? Coba diurai yuk, kita diurai. Ini kita, yang tadi kan ini ditanya ini. Siapa itu? Pak Eko Yulianto. Apa gila itu masih ada perhitungan nggak? Sekarang, ikhlas gagal ini loh. Apa yang menjadikan orang sampai disebut dia ikhlas gagal? Dia sudah berusaha maksimal dulu, Pak. Sampai sudah memulai walaupun tidak pasti. Sudah memulai walaupun belum siap. Sudah memulai walaupun jaminan suksesnya rendah. Tuhan sangat mencintai orang yang memulai, bahkan saat semua orang mengatakan ini bakal gagal. Ada seorang teman yang diramal oleh peramalnya, ayah ibunya meyakini bahwa dia anak yang akan gagal. Anak yang satunya, ini saya tahu keluarga ini. Anak yang satunya demikian manja dan dimanjakan karena orang tuanya percaya, dan anak yang satunya percaya bahwa dia hoki. Ayo sekarang, setelah di masa dewasa, siapa yang betul-betul kaya? Yang disangka atau diperkirakan gagal. Ya, karena dia tahu dia akan gagal. Semua orang bilang begitu, tapi dia ikhlas bertindak. Iya. Tuhan berpihak kepada orang yang membuktikan ramalan itu bukan ketetapan Tuhan. Saya dulu diramal macam-macam oleh orang. Sempat minder juga, sempat khawatir juga. Tetapi saya bilang, ini kan formulanya untuk orang yang mau ikhlas gagal itu kan I am plus God equals enough. Nah, aku plus Tuhan cukup. Karena kalau bersama Tuhan, cukupnya itu meliputi alam ini. Super sekali Pak Mario. Rasanya ada banyak komentar-komentar yang bisa dibaca lagi Pak Mario. Sebelum saya serahkan ke Pak Azid, silakan Pak Azid. Setuju sekali. Ini banyak sekali ya Kak, komentarnya bukan main ini. Berat di biaya dong. Nanti dulu. Tadi kalau gagal Pak, kalau ikhlas gagal. Tadi Bu Vera tuh. Bu Vera. Ikhlas gagal itu berat di biaya. Sekarang gini, kita salesman, oke? Wah, yang membuat salesman ragu-ragu menelpon apa? Takut ditolak. Karena ditolak gagal toh? Iya. Nah, kalau menelpon terus ditolak, biayanya apa? Pulsa, Pak. Kan pakai WA, Pak. Kalau untuk sukses, mintanya ke Tuhan itu miliaran, tapi kita tidak mau modal pulsa, itu loh. Ayo, berapa banyak orang handphone seadanya, pulsa seadanya, ngecharge teleponnya kalau ingat. Ayo, berapa banyak orang alasannya apa? Telepon mati, habis baterainya. Saya bilang, oh my God, itu alat untuk mengunduh rezeki loh. Telepon, ada yang sampai dikareti Pak, kacanya karena lepas. Karet gelang gitu loh, diselotip gitu. Coba bisa dibayangkan, saya bilang, my God, itu alat untuk mengunduh rezeki loh. Nah, jadi kalau begitu Ibu Vera, berat di ongkos itu kan biaya ya, berat di biaya dong Pak. Yuk kembali beberapa menit yang lalu. Biaya yang paling penting dalam kehidupan untuk sukses adalah kesungguhan. Sungguh-sungguh. Karena banyak di antara kita itu, contohnya ini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Dulu waktu saya pertama kali datang ke Amerika, saya di SMA. Uang saku saya $26. Itu tidak banyak. Cepat habis. Karena buku saya harus beli SMA ya, beasiswa di Chicago lagi, kotanya mahal. Jadi pulang sekolah, ini yang saya lakukan.
Di rumah-rumah Amerika itu, ini ada porch gitu, jendelanya. Nah, ibu-ibu itu memasak di sini. Kalau sore melihat ke halaman belakang, ini rumahnya gitu. Ini teras depannya ya, ini step-stepnya. Nah, saya itu jalan ke belakang-belakangnya rumah orang. Nih, saya contohkan kata-kata saya waktu saya datang ke belakang-belakangnya rumah orang ini. Bahasa Inggris saya masih sangat sederhana, saya bilang, "Hi, I am Mario Teguh, I am from Indonesia, I am a foreign exchange here." Lah yes. Itu lah yesnya benar-benar pernah keluar. Terus dia bilang gini, "Yes Mario, what can I do? I can clean your toilets, I can vacuum your carpets, sweep your floors. You just call me. I am at the 2156 Willow Road." Bahasa Inggris saya masih gitu. My telephone number is 441-6698. Bye-bye. Kira-kira saya dipekerjakan nggak oleh ibu-ibu itu? Pekerjakan. Dipekerjakan. Vacuum toilet, bersihkan, bukan vacuum toilet, vacuum berantakan kalau bagaimana. Ya, itu tadi sudah termasuk di dalam kategori 6 itu tadi. Bisa vacuum karpet, bersihkan ceiling, macam-macam, dibayar $2,4 1 jam. Itu kalau potong rumput $4, bersihkan atap rumah $6. Tapi yang saya lakukan adalah saya minta. Kenapa? Kalau ditolak, ikhlas gagal. Itu. Satu lagi Pak, saya lakukannya dengan ramas. Karena setiap orang itu kasihan kepada orang baik. Jadi kalau Anda datang sebagai orang baik, orang itu paling takut mengecewakan orang baik. Iya. Jadi saya datang itu, "Hi, my name is Mario Teguh. I am a foreign exchange student from Indonesia. Gitu, I go to Nutrier West High School." Bahasa Inggris masih gitu. Tuh, dikasih pekerjakan. Terus ada yang jadi baik sekali, jadi sahabat, memperlakukan saya sebagai keponakannya. Itu Aunt Mary namanya. Aunt Mary, a big lady, gitu besar, gemuk. Sama Uncle Joe. Mereka berdua berantem, nggak punya anak. Berantemnya keras sekali. Saya kalau melihat itu sampai kasihan, saya melihat ke Aunt Mary. Aunt Mary melawannya juga keras. Terus saya bilang sama Mom sama Dad, itu kok mereka bertengkar kali. Mom itu very wise. Dia bilang apa? "Mario, don't worry. That's the way they love each other." Saya bilang, The way they love. Jadi bertengkarnya kasar begitu. Mereka berdua nggak punya anak. Hanya punya anjing 2, namanya Putsu and Nutsu. Mereka asli dari Hungaria. Nah, saya kembali ke Indonesia, SMA. Saya kembali lagi untuk program MBA. Aunt Mary sudah meninggal. Di halamannya yang luas itu, ada satu pohon. Saya lihat Uncle Joe sama, saya datang ke rumahnya Uncle Joe, ada Putsu sama Nutsu. Dia bilang, "I'm very lonely, Mario." Gitu. And Mary is gone. Gitu. Saya sedih sekali karena Mary itu seorang seniman. Jadi karpet di rumahnya itu jadi lukisan abstrak. Karena kalau anjingnya buang kotoran itu, setelah dibersihkan, garis-garis tepinya dilukis. Jadi karpetnya lama-lama coraknya macam-macam. Nah, meninggal, abunya dikubur, ditanam di bawah pohon itu. Jadi waktu saya di situ, tahu-tahu Uncle Joe bilang, "Nutsu, Putsu, come and see Mary." Saya tidak tahu bahwa itu kuburannya itu ada di bawah pohon itu. Tapi kemudian mereka bertiga, Uncle Joe berdiri di bawah pohon itu, dia. Si Putsu dan Nutsu duduk diam. Cara orang mencintai itu beda. Jadi kita tidak bisa menstandarkan. Nah, ini pelajaran kecil, bukan tentang memulai, tetapi saya temukan keindahan hidup dengan cara mencintai yang beda dari cara kita itu.
karena saya berani meminta untuk dipekerjakan, untuk bayaran kecil melakukan sesuatu yang sangat sederhana daripada tidak melakukan apa-apa. Kalau saya bersiap-siap untuk menjadi tukang pembersih karpet dan lain-lain, saya tidak akan pernah bekerja. Saya hanya datang sore hari, pulang dari sekolah langsung bilang, "Hi, my name is Mario Teguh." So, mulai gitu. Super sekali Pak Mario. Super sekali. Saya ingin membacakan pertanyaan ini mirip dengan mungkin kasus dengan beberapa orang yang saat ini sebagai karyawan. Ini terkait dengan memulai juga menurut saya. Ya. Dari Pak Febri Heri. Saya rasa beliau anggota Reboan. Anggota Reboan. Saya ingat nama beliau. Pak Febri Heri. Beliau ingin bertanya, bagaimana kita membagi fokus dalam bidang pekerjaan antara membangun karir sebagai karyawan dan mulai berbisnis sendiri. Nah, mohon pencerahannya Pak Mario. Diulangi kalimat terakhirnya Pak. Bagaimana membagi fokus dalam bidang pekerjaan antara membangun karir sebagai karyawan dan mulai berbisnis sendiri. Begini. Waktu saya kenali itu Pak, anak muda bekerja di sebuah perusahaan besar. Dia jadi orang kecil. Bagi orang lain, kalau ketemu saya, dia lihat saya yang kecil atau perusahaannya yang besar? Perusahaannya yang besar. Perusahaannya yang besar. Itu anak muda, ini semua nih. Saya anjurkan kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan yang besar, ini caranya. Supaya nama Anda jadi besar. Salaman, sebutkan nama Mario Teguh dari nama besar. Jadi cara saya membangun citra yang mengangkat kelas anak kampung dari Malang ini bekerja di bank multinasional, karena kalau salaman sama orang Mario Teguh sebut nama banknya. Gagah. Gitu. Lama-lama perilaku saya diperhatikan oleh atasan-atasan saya, lalu distandarkan everybody. Seperti Mario ya, kalau sekarang salaman. Sebutkan namamu, sebutkan banknya dengan gagah. Gitu. Nah ini saya gunakan untuk elevate. Ini nanti di mentoring group kita bicarakan. Ini yang namanya penselebritian itu. Ini mengangkat level kita ke atas ini. Ini yang menyebabkan saya dulu bisa ketemu sekretaris militer presiden pada umur 28 tahun. Karena yang dilihat ininya. Anak muda ini bajunya logo merek kuda orang main polo itu saya jahit sendiri. Tapi orang-orang melihat ini. Nah, jadi orang-orang yang sedang bekerja di perusahaan gunakan keuntungan dari itu untuk membangun network orang kenal, orang percaya, orang hormat, orang suka ini. Kemudian saya berhenti 4 kali dari perusahaan. Ada yang membesarkan saya, ada yang Masya Allah saya besarkan. Kemudian mandiri keluar menjadi pribadi yang mandiri sebagai pembicara publik, konsultan, dan sahabat Anda di webinar malam ini. Karena mengambil keuntungan waktu sebagai karyawan, Anda harus menyiapkan landasan mendarat Anda saat Anda menjadi pebisnis. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pencerahan yang indah. Silakan Pak Hasid. Terima kasih Pak Yoyo yang baik hatinya. Di 15 menit terakhir ini Pak Mario mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan sahabat super kita. Ada Pak Zulfikar Aragani. Beliau bertanya, Pak Mario, hidup ini hanya sekali Pak. Kenapa kita menggadaikan kehidupan ini? Kenapa kita menggadaikan kehidupan kita saat ini yang nyaman untuk kehidupan yang masih belum jelas di masa depan atas nama kesuksesan atau kemakmuran atau apapun itu yang lebih dari saat ini yang kita rasakan? Mohon pencerahan Pak Mario. Terima kasih. Ibu Maulidiah, terima kasih. Bilang, Masya Allah terharu sekali Pak Mario, terima kasih. Gini.
mengapa kita harus menggadaikan kedamaian Ya, untuk mencapai sukses? untuk mencapai sukses. Ya. Ya. Damai yang tidak sukses itu sementara. Ya. Betul, Pak. Betul. Ya. Kalau Anda damai karena sukses itu lebih panjang. Tapi damai dalam uang pas-pasan, damai dalam kesehatan pas-pasan, damai dalam kualitas kehidupan keluarga yang pas-pasan, itu hanya masalah waktu sebelum tidak damai. Banjir bisa, tanah bisa retak, ada semburan lumpur dari itu, hujan yang membawa banjir bandang, peraturan pemerintah zoningnya ternyata kita di wilayah yang melanggar. Ayo coba. Karena saat ini hanya menikmati keamanan adalah perilaku paling tidak aman. Sekarang saya gambarkan orang berlari. Pernah lihat nggak orang berlari tegak, Pak? Belum pernah, Pak. Mr. Bean. Mr. Bean. Larinya tegak. Charlie Chaplin, Pak. Charlie Chaplin tegak. Oke, nah sekarang kalau betul-betul mau lari, orang itu harus, coba lihat ya, semua pelari sebetulnya dia itu hampir jatuh. Kenapa dia berlari, Pak Azir? Supaya tidak jatuh, Pak Mario. Ya, kalau orang berlari berhenti mendadak itu, apa yang terjadi? Apa namanya? Tersungkur, Pak. Nyungsep, Pak. Nah, jadi orang yang menikmati keamanan dalam hidup ini dibandingkan orang yang hampir jatuh, hidupnya orang ini lebih aman. Karena orang ini sedang melebihkan, sedang orang ini sedang mencukupkan. Ayo. Dua-duanya, apakah dua-duanya kekurangan? Tidak. Kalau melebihkan itu pasti masih kurang. Kalau melebihkan itu pasti masih kurang. Makanya dia mau melebihkan. Kalau mencukupkan itu sudah pasti kurang. Dicukup-cukupin. Nah, jadi yang berlari tegak itu adalah orang yang dalam keadaan beresiko. Orang ini resikonya apa? Pak Yoyo, Pak Rahmat, Pak Azir. Apa resikonya orang ini? Jatuh, Pak. Jatuh. Tapi kan dia setiap kali kaki kanannya di belakang karena mau jatuh, apa yang dilakukan? Kaki kirinya maju. Kaki kiri ke depan. Nggak bisa kaki kirinya maju, Pak, kalau kaki kanannya di belakang. Oh iya, Pak. Kaki kanannya ditarik ke depan lagi, Pak. Oh iya. Jadi kalau orang mau jatuh, kaki kanannya di belakang, dia harus lempar kaki kanannya ke depan. No? Iya. Tapi karena badannya masih tetap miring, walaupun kaki kanannya di belakang kan masih mau jatuh, toh? Iya. Sebabnya kaki kirinya harus maju. Hidup itu seperti itu. Disederhanakan ya. Sekaya-kayanya orang, dia juga bersaing hidupnya. Pendapatannya bersaing dengan biaya. Iya, betul. Oh, tapi orang kaya kan biayanya, nanti dulu. Biaya matinya bisnis karena COVID. Itu biaya, bukan biaya listrik, biaya air, biaya bukan. Biaya legal karena produknya salah. Coba. Jadi orang-orang yang mau sukses itu selalu sedang di dalam resiko jatuh. Orang yang ini sedang mencukupkan. Padahal sebetulnya kurang. Berhemat.
apakah berhemat itu mulia? Baik, Pak. Ya. Ya, tapi kan selalu kalau saya bertanya orang itu ragu-ragu, mau jebak. Saving ya, Pak. Saving. Apakah berhemat itu mulia? Ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Terutama kalau income-nya Pas-pas. kecil. Nah, apakah ada orang kaya karena berhemat? Tidak ada, Pak. Tidak. Paman Gober. Paman Gober. Tidak kaya, Pak. Banyak uang. Iya. Lain. Saya pernah lihat orang banyak uang tapi tidak kaya. Makan siang bersama saya. Saya sampai sungkan setengah mati. Dia bilang, saya masih muda ya, dia senior gitu. Kamu bayar, jangan, biar saya yang bayar. Dia keluarkan dompetnya jatuh. Jatuhnya belah. Jadi dompetnya itu dikareti dari yang kulit itu loh. Orang kaya sampai kulitnya kering sampai putus gitu loh. Di situ saya bilang pantas dia banyak uang. Karena dompet tidak beli. Ditempel lagi di kareti. Kalau dia banyak uangnya, tapi dia hidupnya seperti orang miskin kan. Jadi sebetulnya bukan orang kaya dia. Dia hanya orang banyak uang. Banyak hartanya, tapi dia sendiri kalau dilihat orang miskin. Kaos kakinya, karetnya sudah mati. Jadi kaos kakinya itu sudah, jadi ini bentuknya kaos kaki yang karetnya udah mati kan? Kendor, Pak. Iya. Dan itu mau, kaos kakinya rendah hati, mau turun terus. Nah, dikaretin, Pak. Betul sekali. Saya melihat beliau menyingkap celananya untuk membetulkan karet gelang yang di kakinya. Saya bilang, dia banyak uang, tapi tidak banyak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berhemat itu mulia, tapi utamakan membangun kemampuan ekonomi yang baik. Gitu. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Berhemat itu mulia, tapi utamakan membangun kemampuan ekonomi yang baik. Sangat mencerahkan sekali Pak Mario. Super sekali Pak Mario. Ini saya juga ingin menanyakan, membacakan pertanyaan dari Pak Ruli ini Pak. Karena ini pertanyaannya menarik nih, Pak. Tentang kakaknya? Dia menanyakan. Ini soalnya saya takut nanti dia jadi gila ini, karena dia pertanyaannya gila seperti apa? Gila seperti apa yang akan mempengaruhi keberuntungan untuk langsung menuju sukses? Nah, jadi tampaknya dia mau mengambil strategi gila. Oke, gini. Pak Riotarus sedang makan malam bersama keluarga sambil mendengarkan. Ibu Vera, apakah ada buku? Dulu saya menulis buku Ibu, tapi sekarang semua tulisan saya ada di Facebook, Twitter, dan di Instagram. Nah, kembali menjawab mengenai gila. Pak Ruli, tadi yang saya bicarakan, apakah saya bicara tentang orang gila? Pak Azid? Iya Pak Mario. Loh, berarti Pak Azid tidak memperhatikan ini. Harfiahnya. Bukan. Saya bilang orang gila ini tadi, Pak Ruli, itu wajar Pak, beliau sehat. Hanya keberaniannya dilihat oleh orang-orang ini sebagai gila. Dia wajar Pak, sehat walafiat, temperaturnya ditembak memang agak bergerak begitu, tapi ditembak pakai termometer itu. Ya. Ya, terus jadi Pak Ruli, saya betul ini, saya terima kasih, berarti ini seorang kakak yang peduli, jangan sampai adiknya salah mengerti. Jadi itu sebetulnya tentang gila itu orangnya tidak betul-betul gila. Keberaniannya membuat orang lain mengatakan gila. Ya. Yang kalau betul-betul gila, saya tidak berani sebut gila. Tidak sehat. Tidak sehat. Ya, jadi yang ini tidak sehat. Seekor harimau
ngantuk karena semalam nonton Piala Dunia dan sedang marah kepada istrinya, sudah sulit tidur, tertidur, kita masuk ke kandangnya terus kita tabok. Nah, itu bukan gila, itu tidak sehat. Tidak sehat. Nah, jadi kalau begitu gila yang di dalam pikiran, di dalam pembicaraan kita malam ini adalah berani. Terima kasih Pak Ongki, Pak Ferdi Anthony, Ibu Tia Holi dari Bandung, Pak Steven Wibisono, ingat ini, ada salah satu buku saya, Ibu Vera, 1 Million Second Chances. Yes. Banyak orang bilang nggak ada kesempatan kedua. Ya, 1 million. Banyak kesempatan kedua. Memulai lagi, melakukan lagi. Ya, masih banyak. Jadi jangan khawatir. Kalau Ibu Louis bilang itu bukan hemat, itu pelit, setuju. Gitu. Pak Satrio Agi Nugro, tidur saja sudah damai Pak Mario. Kalau bisa tidur. Ya, ini saya bacakan beberapa di sini. Ibu Vera, buku-buku ya tadi saya sudah sebutkan. Pak Aryo Tarus sedang makan malam bersama keluarga. Ibu Nunung ya, kemudian Pak Bayu, saya plus Tuhan cukup. Betul, percaya diri bersama Tuhan, super sekali. Modal sukses sungguh-sungguh. Ibu Novi Kurnia Ricardo, Pak Suyanto ya, dia tidak yakin bahwa kita sudah mendengar namanya pertama kali saat disebut. Pak Suyanto, saya malu malam ini karena saya tersinggung. Saya termasuk yang punya mindset siap dulu baru melakukan. Akhirnya sampai saat ini masih belum berbuat sesuatu. Ya Pak, memang. Pertanyaan saya adalah sampai kapan? Biayanya waktu, ya. Tapi waktu yang digunakan untuk berupaya dan gagal lebih baik daripada waktu yang digunakan tidak bertindak dalam keraguan. Orang yang bertindak lalu gagal lebih terhormat daripada orang yang menjelaskan mengapa dia tidak bertindak. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari, saya rasa kalau membaca namanya, sahabat kita dari grup Rebuan, Ibu Ati Nursahati. Oh ya. Beliau menanyakan kalau kita sudah berani, bahkan nekat, bekerja keras, tapi tetap gagal, salahnya di mana Pak Mario? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Wah, ini pertanyaan saya itu Pak Mario. Itu jawabannya itu kan jutaan macam. Satu, saya tidak hidup bersama Anda. Saya tidak sehari-harinya bersama Pak Azid, gitu. Jadi, lalu kok bisa sampai hati datang tanya, Pak, saya salahnya di mana? Oh, ya gitu kan, kita kenal saja baru, gitu kan. Nah, jadi maksud saya ini, kalau itu saya bercandanya ya. Maksudnya adalah gini. Lebih banyak sebetulnya jawaban itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita ikhlas untuk diam dan melihat mengapa kita belum sampai. Kan kita itu sudah berangkat. Oke, sekarang saya tanya nih. Kelereng. Kalau kita cari kelereng satu hari, Pak Azid, kalau Bapak cari kelereng satu hari kira-kira bisa dapat berapa? Kalau sekarang susah Pak mencari kelereng Pak Mario. Kalau dulu bisa dapat 2 atau 5 lah Pak kalau main kelereng dulu. Di pasar Pak, ada yang jual Pak. Pasar, sekarang beli Pak. Beli. Iya, maksudnya cari itu beli. Oh iya Pak, sehari ya 10 lah Pak. 10 Mario. Nah, kalau setelah 1 bulan berapa? 300 Pak Mario. 300. Setelah 12 bulan? 12 bulan 360. 3.600 Pak. 3.600 Pak Mario. Pantes, sekarang salah hitungan itu loh ya. 3.600 ya toh? 600. Berarti ini kan 1 tahun. Berarti kalau 10 tahun berapa? 36.000.
36 menit. Kalau 20 tahun 72 20 tahun. Nah, ini pertanyaan saya. Teman-teman semua sudah bekerja lama, cari apa? Cari uang, Pak Mario. Ya. Kalau cari kelereng banyak, kalau cari uang? Cari uang dikit. Ya lebih banyak. Itu loh logikanya. Harusnya kalau kita itu hidupnya cari uang, uangnya banyak. Jangan salahkan saya loh ya. Pak Mario enak aja ngomong. Nggak enak, saya juga untuk sampai ke keadaan seperti ini banyak nggak enaknya. Bahkan setelah sampai pun masih nggak enak. Karena orang-orang bilang enak aja ngomong gitu. Loh, saya sudah ngalami. Yaitu apa? Kalau cari kelereng itu banyak, kenapa kalau cari uang kok tidak? Ayo, kalau cari, kan tadi Pak Aziz bilang kelereng susah didapat. Ya. Iya betul Pak Mario. Kenapa kelereng susah didapat sekarang? Sudah tidak zaman lagi Pak Mario. Bukan, carinya di tempat yang tidak ada kelereng. Setuju Pak. Betul Pak. Permainan banyak. Masa begitu aja dijelaskan itu. Nyarinya di mall nggak ada Pak. Nah, berarti kalau cari uang nggak dapat apa kesalahannya? Salah tempat. Salah tempat. Ada pepatah Afrika nih. Jadi sudah berjam 1 menit sebelum jam 9. 2 menit, 1 menit sebelum jam 9. Ada pepatah Afrika yang mengatakan, tidak ada kotoran sapi di mana sapi tidak lewat. Bijak sekali kan? Walaupun contohnya kotoran sapi. Nah, jadi cari kelereng tadi itu sulit karena carinya di tempat tidak ada kelereng. Nah, cari uangnya nggak banyak karena di tempat yang uangnya dikit Pak. Tidak ada. Itu dia. Nah, pepatah Afrika lagi. Orang yang tinggal di sebelah kuburan tidak bisa menangis setiap hari. Kenapa? Pencerahan ini Pak Mario. Ya, ini pepatah Afrika. Tadi kan pepatah Afrika yang pertama adalah tidak ada kotoran sapi di mana sapi tidak lewat. Betul. Yang kedua adalah orang yang tinggal di sebelah kuburan tidak bisa menangis setiap hari. Kenapa? Bukan keluarganya. Yang meninggal kan belum tentu keluarganya. Iya. Ya. Terus, apa hubungannya dengan pertanyaan Ibu tadi? Oke, ini terakhir nih. Nerimo. Apa bahasa lengkapnya Pak? Nerimo pandum. Nerimo ing pandum. Pandum itu pemberian dari Tuhan. Ya. Ikhlas. Kalau sudah diberi, harus berterima kasih. Bersyukur, ikhlas. Kalau Anda itu ikhlas diberi, pastikan Anda berdiri di tempat yang pemberiannya besar. Jangan berdiri di tempat koin kecil-kecil, kelinting, lalu bilang aku ikhlas. Ini loh. Lalu di webinar dia tanya ke konsultannya, mengapa saya sudah... Salah apa? Salah siapa? Salah apa? Ya. Salah apa saya? Salah orang Afrika yang tinggal di sebelah kuburan. Nah, kalau gitu, nih, jangan ikhlas berupaya di tempat yang pemberiannya kecil. Upayakan hadirkan diri Anda, hadiahkan diri Anda, pindahkan, dekatilah tempat-tempat di mana pemberiannya besar. Karena upaya mencari uang besar dan kecil, letihnya sama. Saya pernah melihat orang naik truk besar isinya sayur mayur, dia tidur miring sambil menggaki sayurnya. Itu dia khawatir sayurnya jatuh atau tak khawatir dia jatuh? Khawatir dia jatuh, Pak. Iya. Coba, tapi lihat bangunnya jam 3 pagi. Siap-siap sebelum orang datang, jam 4 pagi dia sudah siap.
Itu sebabnya kita harus meluaskan pendidikan supaya sahabat-sahabat saya yang kerjanya keras itu lebih tepat yang dikerjakannya. Itu Pak Yoyo, Pak Rahmat, Pak Aziz. Super sekali Pak Mario. Tidak terasa sudah jam 9 lewat 2 menit ini Pak Mario. Jadi saya persilahkan Bapak memberikan kalimat-kalimat penutup Pak Mario. Terima kasih banyak Ibu Ati Nur Sahati. Nanti suatu ketika saya balas. Ini soal kelereng dia bilang udah nggak zaman Pak, zamannya Mobile Legend. Nanti lah. Awas. Mobile Legend. Masa nggak mengerti maksudnya gitu kan lah. Ini Ibu Pak Bayina Asyifa ya. Asyaf ya bilang mengatakan apa tadi, sangat memotivasi dan menginspirasi sekali. Terima kasih banyak karena saya termasuk orang yang takut keluar zona nyaman. Tidak Pak. Anda tidak keluar dari zona tidak nyaman. Berbahayanya Anda merasa nyaman di zona tidak nyaman. Ya. Lain loh ya. Ini seperti orang yang bilang Mobile Legend tadi. Nih, karena saya termasuk orang yang takut keluar zona nyaman. Tidak, Anda di zona yang sebetulnya tidak nyaman, yang Anda rasakan nyaman. Nah, jadi ikhlaslah mengakui kalau itu tempatnya pemberiannya kecil, coba pindahkan diri menuju ke tempat-tempat yang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Ibu Nurgina Akifa, habis di tengah jalan uangnya Pak. Ya saya setuju. Nanti lain kali kita bicara soal uang kurang ya. Jadi, memang tidak bisa dipungkiri kita semua hidupnya ini bersaing antara pendapatan dan biaya. Hidup itu kan gitu. Pendapatan sama biaya. Balapan. Kalau biayanya lebih besar kita menderita. Kalau pendapatannya lebih besar kita menabung. Nah, terima kasih banyak Ibu Vera, malam ini lucu memang. Karena saya itu Pak Aziz ketawa, Pak Yoyo, Pak Rahmat ketawa. Itu menyemangati saya. Bisa dibayangkan kalau saya lucu tapi mereka tidak ketawa. Garing nggak? Garing. Di webinar berikutnya saya ganti mereka. Saya minta ke tim, carikan yang lucu-lucu gitu. Nah. So, terima kasih banyak sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Malam ini kita bicara tentang orang yang sesuai untuk bertindak sebelum siap. Kita tidak menasihatkan bertindak sebelum siap, terutama kalau Anda termasuk yang belum siap dan berantakan kalau melaksanakan karena kemampuan menyesuaikan dirinya belum terbangun. Kita itu yang harus siap sebelum berangkat, itu orang yang belum sepenuhnya jadi. Karena orang yang betul-betul jadi adalah orang yang kemampuan menyesuaikan dirinya baik. Tidak ada orang kaku dengan satu skill, dengan satu ilmu bisa selamat dalam kehidupan seperti sekarang. Kita harus hidup dalam kenyamanan bahwa memang tidak ada yang stabil, tidak ada yang pasti. Lalu kita merasa percaya diri karena kita mampu menyesuaikan diri dengan upaya diri sendiri, dengan keikhlasan dan keyakinan bahwa Tuhan berpihak kepada yang berupaya. Kalau kita ikhlas gagal, ini mau saya mencari mouse-nya. Ini kalau ini di arah Anda. Saya mencari ke sana. Tapi dalam niat baik, dalam upaya santun, jujur, mendoakan sesama, mendoakan keluarga, didoakan keluarga. Salah arah nih. Tuhan itu tidak sampai hati. Beliau itu akan menaruh yang kita cari di depan kita. Tapi kita itu sering sombong karena kita merasa pintar. Padahal itu karena Tuhan yang menghadiahkan. Itu sebabnya kan nasihatnya, knock and the door shall be open. Betul. Dan pintunya akan dibuka. And seek and you shall find. Cari dan nanti kamu ketemu. Itu bukan karena kita pintar. Yang kita cari ditaruh di depan. Tuhan itu Maha Penyayang. Jadi jangan abaikan kasih sayang dan bantuan beliau. Karena kita terlalu khawatir tentang persiapan. Jadilah pribadi yang mampu menyesuaikan diri dengan ketidakpastian keadaan. Itu.
Terima kasih Pak Yoyo, Pak Azid, Pak Rahmat, dan semua sahabat saya yang tersayang di ruang webinar kita malam ini. Super sekali Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Mario. Pak Mario, mungkin sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan tadi saya lihat terkait mengenai grup itu Pak Mario. Iya. Daftarnya kemana dan lain sebagainya, itu kira-kira bagaimana Pak Mario? Daftar itu di Facebook saya, di atas sudah langsung ada grup. Jadi ada di situ di Facebook, kalau masuk ke Facebook Mario Teguh yang centangnya biru ya, yang verified, yang 19 juta itu, Anda cari di bagian atas ada posting yang saya pin di atas tentang Mario Teguh Mentoring Group. Grup itu tertutup. Ini sudah ada 185 pending request, sudah ada 121 masuk, berarti sudah ada 400 sekian. Mungkin kita cukupkan 1000 ya, karena 1000 sudah lumayan. Untuk testing ini baru setelah itu kita buka. Nah, sahabat-sahabat saya yang ingin masuk bergabung di situ, mumpung ada bahasan-bahasan awal, karena bahasan-bahasan awal itu nanti akan di-archive, hilang, disimpan, tidak kelihatan. Jadi member baru tidak melihat edisi 2 minggu yang lalu. Jadi semakin Anda lambat, semakin Anda banyak tertinggal pelajaran fresh yang saya sampaikan. Kan bahkan Marco yang membantu saya men-setup grup ini tanya, jadi materinya ada siap. Materi Dedi tidak pernah disiapkan. Materi Dedi mengalir. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebaiknya Anda bersama saya di mentoring group itu lebih awal, supaya mengalirnya ilmu itu bisa Anda resap dan share dan latihan, karena di sini ada tanya jawab loh ya. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dalam video atau dalam tulisan. Gitu. So pergi ke Facebook/Mario Teguh, lalu cari di bagian atas ada posting tentang Mario Teguh Mentoring Group. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di situ dan bersahabat lebih dekat. Amin. Ya, kalau Anda di dalam, setelah sekian bulan dari sekarang, Anda akan tahu bahwa di situ ada rencana untuk menghebatkan orang-orang yang aktif. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih atas semua pencerahan pada malam hari ini. Semoga kita semua jadi semakin berani memulai Pak Mario sebelum siap. Amin, terima kasih banyak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita bertemu minggu depan di Rebuan yang kalau diizinkan Tuhan itu menjadi Rebuan terakhir. So, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, besar rezekinya, lancar semua urusannya, sukses dalam keluarga dan karir dan bisnis. Amin. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Azid yang sudah mendampingi saya. Terima kasih juga kepada semua sahabat super yang telah bersama-sama dengan kami semua menikmati webinar pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Pak Yoyo dan Pak Azid yang baik hatinya. Kalau jika diperbolehkan, saya bisa meminta Pak MA dan Pak Soko untuk tampil. Iya, silakan. Silakan Pak. Selamat malam Pak Rahmat, Pak Yoyo, Pak Azid, Pak MA. Selamat malam Pak Soko dan Pak. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, sahabat-sahabat super yang baik hatinya atas kehadirannya malam ini. Kami tim MTSC bersama dengan Pak Adrianus dan Pak Sepul serta Pak Imam Racoso yang bertugas di belakang layar, senang sekali bisa kembali melayani sahabat-sahabat di kesempatan yang baik ini. Dan mari ikuti terus webinar Pak Mario Teguh, caranya mudah hanya dengan mengunjungi mariozoom.com, dan jangan lupa untuk cek Facebook dari Pak Mario Teguh. Ya, terima kasih. Silakan Pak Emma. Terima kasih Pak Rahmat dan rekan-rekan semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir dari awal hingga akhir perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih. Saya Mariful Anwar dan rekan-rekan yang berada di belakang layar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Terima kasih. Salam super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soko dan Pak Emma yang baik hatinya.
Nah, sahabat-sahabat yang baik hatinya, kami dari MTC mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang hadir di webinar malam ini, dan kami memohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaan, tapi terus pantau terus web pendaftaran kita di marion.com. Saya Rahman Taufirsal bersama para moderator dan para kru memohon undur diri. Sampai kita bertemu di webinar berikutnya, dan salam super. Terima kasih Pak Yoyo, Pak Azid, Pak Kemal, dan Pak Soko. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Yoyo, Pak Soko, Pak MA, Pak Mari Pulang Luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.